4 titipan pokok. Antum mesti hati-hati. Manhaj ini yang antum gunakan seperti sahabat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. 1. Ada yang dititipkan tenaga. 2. Ada yang dititipkan pengetahuan. 3. Ada yang dititipkan kedudukan. Dan 4. Ada yang dititipkan harta benda atau kekayaan. Ingat baik-baik, kalau antum pulang dari sini, coba antum ingat-ingat dari 4 ini, apa yang dititipkan kepada antum. Demi Allah saya katakan, antum mesti kenal betul ini. Karena ternyata itulah jalan yang mengantarkan anda ke surga. Titipan itu. Anda dititipkan pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, anda bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan memahami itu dan menyampaikannya. Turunlah kemudian Quran misalnya, surah ke-47 ayat 19. Fa'lam. Maka harus ada ilmu. Annahu la ilaha illallah. Untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Anda mencari ilmu. Quran surah 9 ayat 122. Menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah keimanan. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Mulai membaca dengan izin Allah dan nama Allah. Quran surah 96 ayat yang pertama. Tapi apa tujuan semua itu? Untuk mengamalkannya. Quran surah misalnya ayat kedua, ayat keempat, ayat surah kedua, ayat ke-44-nya. Surat As-Saffnya dengan segala turunan maknanya. Semuanya ada teman-teman sekalian. Antum yang ketitipan tenaga, ternyata dengan tenaga itu diminta antum beramal. Mulai ke masjid, awas sebelum punah itu tenaganya. Karena kalau tenaga sudah tidak ada, nggak bisa melangkah lagi. Maka muncul dorongan-dorongan untuk mengaktifkan tenaga ini. Makmurkan masjid, Quran surah 9 ayat ke-18. Ayo jalan, hadirkan. Lihat pesan Al-Quran ketika mengisahkan Qarun. Quran surah ke-28 ayat ke-77 itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, harta ini itu bekal terbaik kamu mencari surga. Kamu tidak harus melupakan dunia, silahkan dapatkan dunia secukupnya yang kamu perlukan. Anak-anak, ayo yang terbaik sekolahnya, yang paling bagus yang mendekatkan dengan Allah. Antum nikmati kehidupan dunia yang sebutuhnya antum wajar dapati. Nabi pernah mengajak Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu lihat gunung Uhud kata Nabi, "Hei Abu Dzar, kalau saya diberikan emas sebesar gunung ini, maka yang pertama saya lakukan adalah memenuhi hajat saya, melunasi hutang-hutang saya. Setelah itu cukup kebutuhan saya berikan kepada orang yang membutuhkannya." Titipan. Jadi kalau manhaj ini kita gunakan dalam kehidupan kita, kita nikmat dan tidak pernah merasakan kehilangan. Dan yang paling hebat adalah, ini yang paling penting, titipan keluarga yang berkumpul 4 hal tadi. Nah, Abbas ini salah satunya menggunakan titipan dunia dari Allah untuk bisa memperbaiki keluarganya supaya dekat dengan Allah. Karena yang dibawa ke akhirat nanti itu bukan titipan dunia yang 4 tadi, itu cuma bekal. Yang bisa kita bawa salah satunya mengantar ke surga itu keluarga besar kita. Saya berikan kabar baiknya, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Perhatikan baik-baik. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Allah siapkan surga Aden. Dan ada orang-orang yang akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim. Dan orang-orang saleh dari ayahanda dan ibundanya, orang tuanya. Jadi ketika masuk surga, ayah ibu antum ikut bareng-bareng nih. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau suami istrinya ikut ke surga, bapak ibu suami, bapak ibu istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunannya, bukan aulad. Kalau aulad anak-anak, kalau dzurriyyah anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi sampai berakhir kehidupan. Sepanjang mereka saleh, sangat saleh, maka ke surga bersama-sama. Tidakkah Anda bisa membayangkan dalam pelukan dunia, tadi saya lihat seorang ibu bawa anaknya, timang, senyum begini. Apa Anda tidak mempersiapkan kehidupan akhirat nanti? Bagaimana jika suatu saat berpisah? Karena sudah ada kisah di masa lalu. Suami berpisah dengan istrinya. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Istri berpisah dengan suaminya. Seperti Asia berpisah dengan Fir'aun. Kisah itu ditampilkan pada kita bukan untuk jadi cerita, tapi supaya antum menata manhaj hidup antum. Jangan sampai antum seperti itu. Maka itulah dibaca oleh para sahabat. Umar bergerak menata anaknya. Amr bin As menata anaknya. Abbas menata anaknya. Mau laki-laki, mau perempuan. Malik meninggal, istrinya Malikah. Anaknya Anas ditata lagi oleh ibunya. Single parent. Maka Abbas menjadikan aset kehidupannya untuk bisa membawa aset keluarganya. Beliau menginginkan bukan cuma saya yang soleh sendirian. Anak saya, keluarga saya, kerabat saya. Yuk masuk surga bersama-sama. Apa antum tidak membayangkan nikmatnya melihat senyuman anak kita tiba-tiba berpisah di akhirat nanti? Dan itu abadi. Kalau berpisah dunia, besok kita lihat. Tapi kalau berpisah akhirat, kapan antum bisa lihat lagi? Dan tidak sedikit kemudian orang ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh.
Quran surah 63 ayat 9 sampai 10. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan ya Rab untuk mengerjakan amal saleh lagi. Kami ingin bekal ya Allah, kami ingin bekal ya Allah. Kenapa antum tidak menyiapkan itu semua? Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe.